Para siswa mengeluhkan bahwa Zhu Jingming tidak hanya mengalahkan mereka dalam sekejap, tetapi bahkan menyebut mereka lemah. Seseorang mengutuk nasib buruknya karena harus ditempatkan dalam satu arena dengannya. Eva melayang di udara dan secara resmi mengakhiri pertandingan. Zhu Jingming menyadarkan tombaknya di bahu ketika drone pengawas mengumumkan bahwa ia adalah satu-satunya peserta yang lolos. Setelah mengalahkan 102 lawan, drone bersiap mengumumkan para peserta lain, namun tiba-tiba berhenti. Saat itu, Dekan Sun Qingshui dan Dekan Qingse melangkah maju. Mereka menjelaskan bahwa karena hanya satu orang yang berhasil melaju, seluruh peserta lainnya diwajibkan bertarung dalam satu ronde tambahan untuk menentukan 4 peserta tersisa yang akan lolos. Tribun langsung gemuruh. Seorang mahasiswa perempuan berseru bahwa ini adalah pembersihan total. Pertama kalinya ia melihat hanya satu orang yang lolos dalam tahap eliminasi. Temannya menimpali bahwa semua klub besar pasti akan berebut merekrut Zhu Jingming. Di barisan kehormatan, para dekan menunjukkan reaksi serupa. Dekan Longke mengenang bahwa rekor eliminasi selama 40 tahun terakhir adalah 87 orang, dicetak oleh pengguna peringkat S dalam waktu 7 menit. Rekor baru Zhu Jingming menurutnya mungkin tidak akan pernah terpecahkan. Ia lalu bertanya-tanya dalam hati bagaimana Yang Zhentian mampu melatih seni tombak Zhu Jingming hingga mencapai tingkat master. Dekan Sun Qingshui tampak tercengang dan mengakui bahwa bakat Zhu Jingming dalam penguasaan senjata sungguh luar biasa. Awalnya, ia berniat merekrutnya ke Akademi Elemen, tetapi kini ia merasa itu tidak lagi diperlukan. Sebuah senyum tipis mengembang di wajahnya. Dengan keberadaan Zhu Jingming, perjalanan riset mahasiswa baru dalam 3 sekolah besar mendatang terasa jauh lebih aman. Di lantai arena, Liu Wentao dan Xiang Jia segera berlari menghampiri untuk memberi selamat. Liu Wentao dengan nada bercanda menunjuk bagaimana wajah Li Chengji berubah ungu setelah Xi Liao tersingkir, bahkan menyarankan agar Li Chengji mengambil pelajaran seni ganti wajah. Zhu Jingming menatap rivalnya dan berpikir bahwa pria itu hanyalah macan kertas, kuat dalam sikap, namun hanya berani menindas yang lemah. Meski kesombongan itu menjengkelkan, ia memilih untuk tidak bertindak sekarang dan merencanakan tantangan resmi pada tahap kedua. Ia menepuk bahu Liu Wentao dan berkata bahwa giliran mereka selanjutnya. Menembus 50 besar menurutnya seharusnya bukan masalah. Liu Wentao menyambut ucapan itu dengan penuh semangat. Zhu Jingming kemudian bertinju ringan dengan Song Chuyun yang menyatakan bahwa meskipun ia mungkin tidak bisa mengalahkannya, ia akan membuktikan bahwa dirinya adalah mahasiswa baru terkuat kedua setelah Zhu Jingming. Kompetisi pun berlanjut. Pada ronde ketiga, Liu Wentao finish di posisi keempat dengan 9 kemenangan. Pada ronde keenam, Xiang Jia meraih posisi ketiga setelah mengalahkan 12 lawan. Pada ronde ke-8, Song Chuyun memasuki arena sambil membawa halberd raksasa, menyatakan dengan lantang bahwa waktunya telah tiba. Para siswa segera mengenalinya sebagai peraih nilai tertinggi dari wilayah Sichuan. Kekaguman pun bermunculan, penampilannya menarik dan senjatanya termasuk langka. Seseorang bahkan menyebutnya sebagai Dewi Baru Akademi. Begitu pertandingan dimulai, Song Chuyun langsung mengaktifkan kemampuan peringkat A miliknya, Light of Dawn. Halberdnya terselimuti cahaya emas dan gerakannya menjadi tajam serta presisi, dengan cepat menumbangkan lawan satu persatu. Kerumunan terperangah ketika menyadari bahwa ia juga merupakan pengguna tingkat kedua. Seseorang menghela napas lega, namun temannya segera menimpali bahwa itu tetap tidak mengubah kenyataan. Kekuatannya sangat mengerikan. Dari tribun kehormatan, Wu Yuan, ketua Guild Starfall Society, mengamati dengan penuh minat dan memerintahkan bawahannya untuk mencatat Song Chuyun sebagai target rekrutmen kedua mereka. Song Chuyun melanjutkan ke tarian kedua cahaya fajar, berputar seperti badai emas yang menghancurkan banyak lawan sekaligus. Setelah itu, ia mengumpulkan kekuatan dan melompat tinggi, melancarkan tebasan gravitasi api cahaya. Halberdnya menghunjam ke bawah dengan daya tekan luar biasa, menumbangkan peserta terakhir yang tersisa hingga ambruk tak berdaya. Drone mengumumkan kemenangannya sebagai peringkat pertama dengan total 45 eliminasi. Song Chuyun memanggil kembali senjatanya, melambaikan tangan ceria ke arah Zhu Jingming lalu menghampirinya untuk meminta pendapat. Zhu Jingming memujinya atas perpaduan sempurna antara sihir dan pertarungan jarak dekat, serta menyatakan bahwa ia menantikan duel mereka di babak kedua. 2 jam kemudian, tahap kedua kompetisi resmi dimulai.
Ini adalah pertarungan tantangan bebas di atas platform-platform terapung. Setiap peserta memiliki 3 kesempatan untuk menantang lawan dengan peringkat lebih tinggi. Namun hanya peserta peringkat 50 besar yang dapat dijadikan target. Ketika giliran Su Jingming tiba, ia sempat melirik peringkat kedua untuk menjadi lawannya, Song Kyu-yun, namun segera mengurungkan niat tersebut. Dengan suara tenang, ia menyampaikan kepada Eva bahwa dirinya memilih menantang peringkat ketiga, Lee Cheng-ji. Pilihan itu langsung mengejutkan seluruh arena. Lee Cheng-ji melotot, amarahnya meledak. Dengan suara penuh emosi, ia menuntut penjelasan mengapa siswa peringkat pertama justru memilih menantang dirinya yang berada di bawah. Su Jingming menjawab dengan tenang dan datar. Ia mengingatkan bahwa aturan tidak pernah mewajibkan peserta untuk menantang peringkat di atasnya. Ia lalu menambahkan satu kalimat dingin bahwa setiap provokasi memiliki konsekuensi. Kerumunan mulai riuh. Seorang siswa menjelaskan penyebab konflik itu. Lee Cheng-ji sebelumnya pernah melakukan gestur arogan menggesekkan ibu jari ke lehernya sendiri seolah mengancam Su Jingming. Eva kemudian menetapkan arena pertarungan. Dalam keadaan murka, Lee Cheng-ji menerima tantangan itu tanpa ragu. Ia bersiap memperlihatkan kekuatan seorang pengguna peringkat A kedua kepada seluruh hadirin. Di atas platform melayang, hitung mundur dimulai. Begitu pertarungan resmi dibuka, Lee Cheng-ji langsung mengerahkan seluruh kekuatannya. Tubuhnya membesar, otot-ototnya menonjol, bulu merah menyelimuti tubuhnya, dan kepalanya berubah menyerupai singa buas. Identifikasi sistem, A-Rank, Berserk Blood Lion. Ia mengaum keras, energi merah bergelora di sekujur tubuh, lalu melesat maju sambil berteriak bahwa Su Jingming sendirilah yang memaksanya bertarung dengan kekuatan penuh. Mata Su Jingming berkilat, diselimuti petir ungu yang berderak liar. Dengan suara dingin, ia menjawab bahwa ini hanyalah buah dari kesombongan Lee Cheng-ji sendiri. Dalam sekejap kilatan cahaya, Su Jingming menghilang dari pandangan dan muncul kembali tinggi di udara, tepat di atas sosok singa raksasa itu. Tombaknya telah siap. Lee Cheng-ji mendengus meremehkan, baginya pengguna elemen petir tak lebih dari petarung jarak menengah. Ia menantang Su Jingming untuk bertabrakan secara langsung. Pedangnya diayunkan, memuntahkan Wild Lion Slash. Senjata mereka bertemu dan ledakan cahaya dahsyat mengguncang arena. Lee Cheng-ji terpental ke belakang, tubuh raksasanya terlempar dengan kasar, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Bahkan dalam wujud transformasi penuh, kekuatan fisik Su Jingming ternyata jauh melampauinya. Belum sempat ia pulih, Su Jingming melancarkan serangan lanjutan. Langit di atas arena dipenuhi badai petir ilahi awan ungu. Kilat menyambar tanpa henti, menyelimuti tubuh Lee Cheng-ji seutuhnya. Jeritan kesakitan menggema. Para siswa menyaksikan dengan wajah pucat. Jika pengguna peningkatan tingkat kedua saja tak mampu menahan rasa sakit itu, maka penderitaan tersebut pasti tak terbayangkan. Seorang siswa gemetar menyadari satu fakta mengerikan. Su Jingming sengaja mengendalikan intensitas petirnya. Ia tidak berniat mengakhiri pertarungan, melainkan menyiksa tanpa melampaui batas yang akan memicu intervensi AI. Kesimpulan pun menjadi jelas di benak semua orang. Memprovokasi siapapun mungkin masih bisa ditoleransi, tetapi memprovokasi Su Jingming adalah bunuh diri. Setelah beberapa detik tambahan penuh penderitaan, Lee Cheng-ji akhirnya ambruk. Transformasinya buyar, tubuhnya kembali ke wujud semula. Drone pengawas mengumumkan hasil pertandingan. Su Jingming dinyatakan sebagai pemenang. Berdiri tegak di tengah arena, Su Jingming sempat berpikir bahwa ia seharusnya bisa menyiksa lebih lama. Namun, 10 detik sudah lebih dari cukup untuk menanamkan pelajaran seumur hidup. Ia berharap Lee Cheng-ji akhirnya memahami arti kerendahan hati. Di tanah, Lee Cheng-ji terengah-engah, tubuhnya penuh luka. Dengan suara lirih, ia bergumam tak percaya bahwa dirinya masih hidup, padahal sempat merasa akan mati di arena itu. Ia menatap Su Jingming yang melangkah pergi, lalu menghembuskan napas lega. Namun, kelegahan itu hanya bertahan sesaat. Song Kyu-yun maju ke depan. Ia mengangkat halbertnya, menatap Eva, dan dengan suara tegas menyatakan bahwa ia juga ingin menantang peringkat ketiga, Lee Cheng-ji. Wajah Lee Cheng-ji seketika diliputi teror. Ia sadar sepenuhnya, mimpi buruknya belum berakhir. Pertarungan berakhir dalam sekejap. Satu tebasan Song Kyu-yun menghantam Lee Cheng-ji, melemparkannya melintasi arena.
Tubuhnya yang telah bertransformasi langsung runtuh begitu terkena serangan itu. Dengan ekspresi penuh keyakinan, Song Kyu-yun menancapkan halbertnya ke tanah, sementara drone AI mengumumkan kemenangannya secara resmi. Tak lama kemudian, tim medis bergegas masuki arena dan mengangkat Lee Chengzi yang tak sadarkan diri ke atas tandu, membawanya pergi di bawah sorotan banyak pasang mata. Song Kyu-yun segera menghampiri Su Jingming dengan bangga bertanya apakah ia melihat bagaimana dirinya menghancurkan lawan mereka. Su Jingming mengangguk tenang dan mengakui kekuatannya. Keduanya saling meninju kepalan tangan singkat, tanda kebersamaan yang menunjukkan bahwa hubungan mereka semakin erat. Di sisi lain, sekelompok mahasiswa pria menyaksikan adegan itu dengan wajah putus asa. Salah seorang mengeluh bahwa dewi kelas mereka sudah lebih dulu diambil. Yang lain bergumam pelan bahwa Su Jingming bergerak terlalu cepat, padahal tahun ajaran bahkan belum dimulai. Temannya segera menegurnya, memperingatkan agar berhati-hati bila tidak ingin bernasib sama seperti Lee Chengzi. 4 jam kemudian, Dekan Sun mengumumkan bahwa kompetisi mahasiswa baru telah resmi berakhir. Sebuah layar hologram raksasa menyala di udara, menampilkan peringkat akhir. Su Jingming peringkat 1, Song Kyu-yun peringkat 2, Lee Chengzi peringkat 3, Qi Tongxia peringkat 26, dan Liu Wentao peringkat 39. Para mahasiswa kemudian diminta untuk masuk ke sistem dan memilih jurusan masing-masing. Song Kyu-yun menoleh ke Su Jingming dan bertanya jurusan apa yang ia pilih. Su Jingming menunjukkan ponselnya, kelas 2 tahun pertama Akademi Persenjataan. Song Kyu-yun tersenyum dan membalas bahwa dirinya masuk Akademi Elemen. Menyaksikan interaksi itu, Qi Tongxia menyikut Liu Wentao, setengah berbisik bahwa keduanya tampak semakin dekat. Liu Wentao tertawa, bercanda bahwa jika hari ini ia memanggilnya Su Jingming, mungkin besok sudah memanggilnya sayang. Dekan Sun Kingsway kemudian memberikan pengumuman penutup, mengingatkan bahwa para peserta peringkat teratas akan menerima pesan dari mentor pribadi pada malam hari. Di derekan kursi VIP, para dekan meninjau hasil kompetisi. Mereka bersepakat bahwa angkatan mahasiswa baru kali ini luar biasa kuat. Salah satu dekan secara khusus menyoroti Su Jingming, memprediksi bahwa ia akan mendominasi akademi dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Mereka menutup diskusi dengan kesimpulan bahwa setiap klub besar pasti akan berebut merekrutnya. Setelah upacara berakhir, Liu Wentao mengusulkan agar mereka merayakannya dengan makan bersama. Song Kyu-yun langsung menyetujui dan dengan antusias mengatakan bahwa peringkat 1 pendatang baru yang memiliki cincin penyimpanan seharusnya mentraktir. Su Jingming tertawa dan menerima usulan itu. Liu bersorak, lalu kelompok itu berjalan menuju luar kampus. Namun sebelum sempat pergi jauh, 2 pria muda menghampiri mereka. Salah satunya memanggil nama Su Jingming. Ia berhenti dengan wajah bingung. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Yuan, ketua Guild Starfall Society, dan secara resmi mengundang Su Jingming untuk bergabung. Yuan langsung memaparkan tawaran yang mencengangkan. Sebagai satu-satunya mahasiswa peringkat S, Su Jingming akan langsung menjabat wakil presiden, menerima 100 kredit per semester, dan mendapatkan sumber daya peringkat B. Para penonton terperangah. Seorang mahasiswa bergumam iri, menyebut bahwa anggota biasa justru harus membayar iuran dan bekerja tanpa henti. Yang lain menambahkan bahwa Starfall Society adalah organisasi papan atas, dan posisi wakil presiden merupakan jalan lurus menuju guild elite. Namun sebelum Su Jingming sempat menjawab, sebuah suara lain menyela. Ketua Guild S-Flame Society melangkah maju dan secara terbuka mengejek tawaran Yuan sebagai terlalu murah. Ia kemudian mengajukan proposal yang jauh lebih gila. Jika Su Jingming bergabung dengan Ash Flame, ia akan langsung menjadi presiden cadangan, lalu otomatis menjabat presiden penuh setelah kelulusan, disertai berbagai keuntungan besar lainnya. Kerumunan kembali gembar. Jelas terlihat bahwa Ash Flame siap menghabiskan sumber daya luar biasa hanya untuk merekrut Su Jingming. Yuan menghela nafas dan mengakui bahwa ia tak mampu menyamai tawaran tersebut karena organisasi mereka memiliki aturan internal yang ketat. Su Jingming terdiam sejenak dan ingat betapa melelahkannya menjabat sebagai ketua dewan siswa di kehidupan sebelumnya. Kali ini, ia ingin lebih berhati-hati. Dengan sopan, ia menyatakan akan memberikan keputusan dalam beberapa hari ke depan. Kedua ketua guild tersebut setuju. Mereka menyerahkan kartu kontak, serta menyampaikan bahwa teman-teman Su Jingming juga dipersilahkan bergabung. Sebelum keduanya pergi, Su Jingming berniat segera mundur, namun semuanya sudah terlambat. Seperti air banjir, perekrut dari berbagai klub berdatangan dari segala arah. Satu klub membanggakan banyaknya anggota perempuan cantik. Yang lain menjanjikan masa depan cerah. Klub lain lagi memamerkan kekuatan finansial mereka. Setelah susah payah menerobos kerumunan,
Kelompok itu akhirnya berhasil lolos dan berhenti di kejauhan, terengah-engah. Mereka saling pandang, kelelahan, dan menyadari bahwa menjadi yang terbaik juga ternyata membawa masalah tersendiri. Akhirnya, Su Jingming mengatakan bahwa mereka bisa pergi makan. Namun sebelum ia sempat melangkah, pandangannya tertarik oleh sepasang sepatu boot elegan yang perlahan mendekat. Seorang wanita cantik berambut panjang berwarna perak keputihan berhenti di hadapannya dan tersenyum hangat. Wanita itu adalah Jiang. Su Jingming sempat tertegun ketika menyapanya. Di sisi lain, Song Chiwun langsung menatap Jiang dengan penuh kewaspadaan dan bertanya siapa dirinya. Su Jingming pun segera menjelaskan bahwa Jiang adalah senior yang pernah ia temui saat berada di wilayah liar. Dengan anggun, Jiang memperkenalkan dirinya sebagai mahasiswi tahun kedua dari Akademi Elemen. Ia kemudian mengulurkan tangan kepada Liu. Begitu Liu menyambut uluran itu, tubuhnya seketika membeku, wajahnya memucat. Dengan suara bergetar, ia berbisik lirih, "Dewi Yang." Ia sama sekali tidak menyangka bahwa sosok dingin yang namanya selama ini hanya ia dengar, kini berdiri tepat di depannya dan bahkan tersenyum. Setsu kemudian memperkenalkan diri dengan sopan sebagai rekan sekelas Su Jingming. Tatapan Jiang Cukuan langsung tertuju padanya. Ia terpesona oleh kecantikan dan aura alami Setsu. Hingga dalam hati, ia panik sendiri, menyimpulkan bahwa gadis itu adalah tipe yang secara alami berbahaya bagi siapapun yang berada di dekatnya. Su Jingming lalu mengundang Jiang Cukuan untuk makan malam bersama mereka. Undangan itu langsung diterima. Mereka menemukan sebuah restoran dan mulai merayakan berakhirnya kompetisi. Dengan pipi sedikit memerah, Jiang mengangkat gelasnya dan bersulang dengan Su Jingming sambil tersenyum tipis memanggilnya Junior. Tak lama kemudian, Song Chiwun wajahnya juga memerah, mengangkat gelas dan memanggil dengan suara lembut, Jingming. Sapaan itu membuat Su Jingming tersipu dan kehilangan kata-kata sejenak. Melihat suasananya mulai canggung, Liu berbisik kepada Ciu Dongsa bahwa kedua gadis itu jelas menyukai Kak Ming. Tak ingin terlibat lebih jauh, mereka berdua segera bangkit, melambaikan tangan untuk berpamitan, lalu pergi meninggalkan Su Jingming sendirian bersama dua wanita yang mulai terlihat mabuk. Para pengunjung restoran hanya bisa menatap dengan tatapan iri ketika Su Jingming mengantar kedua gadis itu kembali ke asrama. Setelah memastikan mereka aman, Su Jingming kembali ke vilanya. Ia menghela nafas lega, namun kelegaannya lenyap seketika ketika ia melihat seorang wanita asing sedang duduk santai di sofanya. Dengan siaga, ia menanyakan identitas wanita itu. Wanita itu tersenyum dan memperkenalkan dirinya sebagai Su Yu, wali kelas barunya. Ia datang untuk menyerahkan hadiah kompetisi mahasiswa baru. Su Yu mengeluarkan sebuah kotak kayu dengan kunci sidik jari, menyerahkannya kepada Su Jingming, lalu berkata bahwa ia dapat dihubungi kapan saja untuk urusan akademik. Tanpa menunggu jawaban, ia pun pergi. Tak lama kemudian, Liu turun dari lantai atas dan langsung bertanya secara serius apakah Song Chiwun dan Jiang Cukuan sempat terlibat pertengkaran hebat. Su Jingming menatapnya Liu dan menanyakan pertengkaran apa. Liu terkejut saat mendengar bahwa tidak terjadi apa-apa. Kemudian menghela nafas kagum, menyimpulkan bahwa Kak Ming pasti telah mengenangi semuanya dengan sangat baik. Su Jingming duduk dan meletakkan kotak kayu itu di hadapannya. Ia membuka kunci pengamannya. Begitu melihat isi di dalamnya, matanya langsung berbinar.